Jenis pekerjaan sesuai tempat tinggal masyarakat. Jenis pekerjaan dibagi menjadi dua berdasarkan hasilnya, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Jenis-jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan seseorang juga ditentukan oleh keadaan alam atau kondisi geografis tempat tinggal mereka. Jenis pekerjaan di dataran rendah. 1. Perajin keramik. 2. Pedagang makanan. 3. Petani padi. Jenis pekerjaan di dataran tinggi. 1. Pemetik teh. 2. Petani sayur. 3. Peternak sapi. Dan 4. Peternak ayam. Jenis pekerjaan di perkotaan. Pertama, dokter dan perawat, koki atau juru masak, pegawai pabrik, pekerja proyek, dan pekerja bangunan. Selanjutnya, jenis pekerjaan di pesisir pantai. Pertama, nelayan. Kedua, sebagai penjual ikan. Ketiga, sebagai petani garam. Keempat, petani rumput laut. Salah satu sumber daya alam di pantai yang banyak dimanfaatkan sebagai mata pencaharian adalah tanaman kelapa yang dikenal dengan julukan pohon kehidupan. Berikut bagian-bagian pohon kelapa dan manfaatnya. Pertama, daun dapat dibuat lidi untuk sapu dan barang anyaman. 2. Sabut kelapa dapat dibuat menjadi keset atau sapu. 3. Tempurung kelapa dapat dimanfaatkan untuk bahan arang dan kerajinan tangan. 4. Daging buah kelapa dapat dijadikan minyak kelapa, santan, dan kelapa parut kering. 5. Air kelapa dapat dijadikan minuman, cuka, dan nata de coco. Dan 6. Batang kelapa dapat dijadikan menjadi kerangka atau atap pada bangunan. Pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Upaya menjaga kelestarian sumber daya alam sangat penting. Pelestarian sumber daya alam bertujuan agar sumber daya alam tidak habis. Dengan begitu, keseimbangan alam akan tetap terjaga kelestariannya. Usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam antara lain: 1. Penanaman kembali hutan yang gundul atau reboisasi. 2. Membuat tambak ikan dan udang di aliran sungai. 3. Meningkatkan penggunaan sumber daya alam. Pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. 1. Mencegah terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. 2. Menjaga kelangsungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. 3. Menjaga pasokan sumber air bersih. 4. Mencegah terjadinya perubahan cuaca dan musim yang ekstrim. 5. Menjaga keanekaragaman sumber daya alam seperti hewan dan tumbuhan. 6. Menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas polusi. 7. Menjaga pasokan udara bersih. Dan 8. Menjaga ketersediaan sumber daya alam agar dapat terus dimanfaatkan. Tahukah kamu pekerjaan apa saja yang membantu masyarakat dalam menjaga lingkungan alam? Ada sebuah pekerjaan yang memiliki tugas untuk menjaga dan mengawasi masyarakat dalam melestarikan lingkungan. Pekerjaan yang dimaksud adalah menjadi aktivis lingkungan. Aktivis lingkungan adalah sebuah pekerjaan yang memiliki tugas untuk menjaga dan mengawasi masyarakat dalam melestarikan lingkungan. Aktivis lingkungan bekerja di suatu lembaga atau organisasi yang peduli terhadap kelestarian lingkungan. Tugas aktivis lingkungan. 1. Mengawasi hutan-hutan yang dilindungi agar tidak rusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. 2. Menyelamatkan hewan-hewan yang terancam punah. Dan 3. Menjaga lingkungan dari polusi akibat limbah pabrik.
Kita sebagai warga masyarakat pun berkewajiban turut serta menjaga kelestarian alam. Berikut beberapa contoh organisasi lingkungan. Pertama ada WWF, 2 Greenpeace, 3 Walhi, 4 BOS. Kita bahas satu persatu. Pertama ada WWF atau World Wide Fund for Nature. WWF adalah sebuah organisasi lingkungan dunia yang bergerak dalam konservasi lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Yang kedua ada Greenpeace. Greenpeace merupakan organisasi pencinta lingkungan yang sangat gigih berjuang melawan tindakan yang dapat merusak lingkungan. Organisasi ini berpusat di Amsterdam, Belanda. Yang ketiga ada WALHI atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. WALHI merupakan organisasi yang konsisten memperjuangkan kelestarian lingkungan. Yang keempat, Yayasan BOS atau Borneo Orangutan Survival. Yayasan ini mendukung program pendidikan pada masyarakat di mana habitat orangutan liar masih dapat ditemukan. Pelajaran selanjutnya, kegiatan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam sungai. Penyebab pencemaran sungai biasanya pembuangan limbah ke sungai. Kemudian, racun ikan. Upaya pelestarian sungai yaitu tidak membuang sampah ke sungai, tidak menggunakan bahan peledak atau racun ketika menangkap ikan, pembersihan dan pemeliharaan tumbuhan sekitar sungai. Selanjutnya, sumber daya alam laut. Penyebab pencemaran laut yaitu limbah sungai, karena aliran sungai akan menuju ke laut. Jadi, kalau seandainya sungai yang sudah terkena limbah akan berpengaruh juga dengan laut. Yang kedua, menangkap ikan dengan menggunakan racun dan bahan peledak. Yang ketiga, tumpahan minyak dari kilang akan berdampak pada pencemaran laut. Selanjutnya, upaya pelestarian untuk sumber daya alam laut yaitu tidak mengambil atau merusak terumbu karang dan memelihara hewan laut. Yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak, racun, dan pukat harimau ketika menangkap ikan di laut. Selanjutnya, penyebab pencemaran udara. Penyebab pencemaran udara yaitu asap kendaraan yang berupa asap mobil ataupun asap kendaraan bermotor. Yang kedua, asap pabrik. Ketiga, limbah rumah tangga, misalnya asap pembakaran sampah. Yang keempat, kebakaran hutan. Upaya pelestariannya yaitu menggunakan kendaraan umum untuk bepergian. Yang kedua, menanam lebih banyak pohon di lingkungan sekitar. Yang ketiga, berjalan kaki atau bersepeda ke tempat yang dekat. Berikutnya, sumber daya alam tanah. Penyebab pencemaran tanah yaitu limbah pupuk kimia dan pestisida yang digunakan petani di lahan pertaniannya. Yang kedua, kebakaran hutan. Ketiga, limbah sampah organik dan anorganik. Yang keempat, limbah dari pabrik yang berupa lumpur. Upaya pelestarian tanah yaitu menggunakan pupuk alami untuk memupuk tanaman. Yang kedua, menanam lebih banyak pohon agar tanah tidak tandus. Yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh cerita dapat berupa manusia, tumbuhan, hewan, ataupun benda mati. Jika tokoh utama berwujud tumbuhan, hewan, atau benda mati, maka tokoh tersebut bertingkah laku seperti manusia. Tokoh-tokoh dalam cerita. Cerita rakyat merupakan cerita fiksi. Dalam sebuah cerita, khususnya dalam teks fiksi, biasanya terdapat orang-orang atau bahkan hewan yang berperan di dalam cerita. Itulah yang disebut sebagai tokoh dalam cerita.
Dalam cerita rakyat, biasanya tokoh yang berperan dalam cerita berwujud manusia. Cara untuk menunjukkan tokoh dalam cerita adalah membaca atau mendengar cerita dengan seksama dan mencatat siapa saja pelaku yang ada dalam cerita. Tokoh-tokoh dalam cerita terbagi menjadi 3, yaitu tokoh protagonis, antagonis, dan tokoh tambahan. Sifat tokoh dalam cerita dapat ditemukan dengan cara membaca cerita dengan seksama. Sebagai contoh, pada cerita berjudul Rajinlah Bekerja pada halaman 14 dan 15 ditemukan sifat-sifat tokoh sebagai berikut. 1. Kelinci, sifatnya rajin bekerja, senang membantu. 2. Tikus, sifatnya pemalas. Dan 3. Patani, sifatnya rajin bekerja dan pemaaf. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara kita. Pancasila dipakai sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila tercantum pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Simbol Pancasila terdapat pada perisai di dada Garuda Pancasila. Setiap sila memiliki satu simbol. Ayo kita ingat kembali bunyi dan simbol setiap Pancasila. Sila pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa dengan simbol bintang. Kemudian sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab, simbol rantai. Sila ketiga Persatuan Indonesia dengan simbol pohon beringin. Sila keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan simbol kepala banteng. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan simbol padi dan kapas. Makna sila pertama Pancasila. Makna sila pertama Pancasila yaitu: yang pertama, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, melaksanakan kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Saling menghormati antar umat beragama. 4. Tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Yang kelima, kerjasama dan tolong-menolong antar umat beragama. Apa jenis pekerjaan yang terlihat pada gambar? Pernahkah kamu mengamati gedung bertingkat yang menjulang tinggi? Dan pernahkah terpikir olehmu siapa yang merancang gedung tersebut? Orang yang merancang bangunan disebut dengan arsitek. Seorang arsitek memiliki keterampilan menggambar yang baik. Mereka menggambar dan merancang bangunan suatu rumah atau gedung menggunakan kertas berpetak. Ada beberapa teknik-teknik dalam menggambar. Yang pertama, menentukan tema yang akan digambar. 2. Siapkan alat dan bahan seperti kertas gambar, pensil, penghapus, penggaris, dan alat pewarna. Alat pewarna memiliki jenis yang beragam, antara lain pensil warna, cat air, spidol, dan juga krayon. Yang ketiga yaitu membuat sketsa. Sketsa adalah gambar rancangan yang dibuat tipis supaya mempermudah dalam menggambar suatu objek atau benda. Setelah sketsa selesai, tebalkan sketsa menggunakan spidol hitam agar objek atau benda semakin terlihat tegas. Yang keempat yaitu proporsi atau perbandingan ukuran gambar. Proporsi gambar yang tepat membuat hasil menjadi indah dan enak dilihat. Misalnya gambar ayam tidak lebih besar dari sapi. 5. Warna yang sesuai dengan objek atau benda yang digambar. Misalnya lautan diberi warna biru. Sekian untuk materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.